Welcome back to my channel. Halo sahabat pejuang CPNS, berjumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Masih tetap semangat dan jangan lupa bersyukur. Di video kali ini kita akan membahas tentang soal SKB Kesehatan Umum. Buat teman-teman yang belum dukung channel aku, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, komen, dan share videonya supaya kita sama-sama semakin semangat untuk belajar. Kemudian jangan lupa saksikan video aku sebelumnya tentang pembahasan soal SKB. Mudah-mudahan video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita langsung ke soal nomor 1. Obat HIV/AIDS belum ditemukan. Namun untuk mengurangi kadar virus dan meningkatkan kualitas hidupnya, pasien harus minum A. Paracetamol, B. Antiretroviral, C. Metadon, D. Antibiotik generasi keempat, atau E. Multivitamin. Yaitu B. Antiretroviral atau ARV. Pembahasannya, meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, namun ada jenis obat yang dapat memperlambat perkembangan virus. Jenis obat ini disebut antiretroviral atau ARV. ARV bekerja dengan menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri. Berarti ARV ini menghilangkan unsur yang dibutuhkan virus HIV untuk menggandakan diri dan mencegah virus HIV menghancurkan sel CD4. Beberapa jenis obat ARV antara lain efavirenz, etravirin, nevirapin, lamivudin, dan zidovudin. Soal nomor 2. Pancakrida Posyandu adalah bentuk kegiatan posyandu berupa A. KIA-KB imunisasi penimbangan balita dan konsultasi TBC, B. KIA-KB imunisasi peningkatan gizi dan penanggulangan diare, C. KIA-KB imunisasi penimbangan balita dan pencatatan status kesehatan, D. KIA-KB imunisasi peningkatan gizi dan penanggulangan penyakit degeneratif, atau E. KIA-KB imunisasi dasar pembagian gizi dan vitamin dan penimbangan balita. Yang paling tepat ialah B. Pembahasannya, beberapa kegiatan posyandu diantaranya terdiri dari 5 kegiatan posyandu atau pancakrida posyandu atau kita kenal dengan sistem 5 meja, antara lain kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, peningkatan gizi, dan penanggulangan diare. Berarti jawaban yang tepat ialah B. Soal nomor 3. Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan, bencana dan kegawat daruratan kesehatan secara mandiri. Yang bukan ciri-ciri desa dan kelurahan siaga: A. Minimal memiliki pos kesehatan desa yang berfungsi memberikan pelayanan dasar atau dengan sumber daya minimal 1 tenaga kesehatan dan sarana fisik bangunan, perlengkapan dan peralatan alat komunikasi ke masyarakat dan ke puskesmas. B. Memiliki dokter spesialis internis yang menetap. C. Memiliki sistem gawat darurat berbasis masyarakat. D. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan secara mandiri. Atau E. Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Yang bukan ciri-ciri desa siaga dan kelurahan siaga ialah yang B. Pembahasannya, di mana ciri-ciri desa siaga yang pertama, minimal memiliki pos kesehatan desa yang berfungsi memberi pelayanan dasar dengan sumber daya minimal 1 tenaga kesehatan dan sarana fisik bangunan, perlengkapan dan peralatan alat komunikasi ke masyarakat dan ke puskesmas. Kedua, memiliki sistem gawat darurat berbasis masyarakat. 3. Memiliki sistem pembiayaan kesehatan secara mandiri. Dan 4. Masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat. Sehingga kecuali yang B. Poin A, C, D, dan E merupakan ciri-ciri dari desa dan kelurahan siaga. Soal nomor 4. Tujuan umum desa siaga adalah A. Mencegah peningkatan kematian balita dan ibu bersalin. B. Terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. C. Memperluas cakupan tenaga kesehatan sampai pelosok di pedesaan. D. Mengurangi biaya kesehatan yang ditanggung pemerintah. Atau E. Bukan salah satu di atas. Tujuan umum desa siaga ialah B.
di mana desa siaga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum desa siaga adalah terwujudnya masyarakat desa yang sehat, peduli dan tanggap terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya. Sedangkan tujuan khusus desa siaga ada 3. 1. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat desa tentang pentingnya kesehatan. 2. Peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat desa terhadap risiko dan bahaya yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, bencana, wabah, kegawat daruratan, dan sebagainya. 3. Peningkatan kesehatan lingkungan di desa, meningkatnya kemampuan dan kemauan masyarakat desa untuk menolong diri sendiri di bidang kesehatan. Berarti tujuan umum desa siaga ialah yang B. Soal nomor 5. Kesehatan lingkungan wajib dijaga dari pencemaran BBB atau B3, yaitu bahan beracun berbahaya. Di antaranya adalah A. Kotoran sapi mengandung parasit, B. Oli bekas motor, C. Arang bekas kebakaran, D. Bubuk semen, atau E. Botol-botol plastik, yaitu yang B. Limbah B3 ialah oli bekas motor. Pembahasannya, ada beberapa limbah B3 yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014. Di sini dimuat berbagai jenis limbah B3 baik dari sumber spesifik maupun tidak spesifik dan lain sebagainya. Teman-teman nanti bisa download Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, di mana jenis-jenis limbah B3 telah diatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Limbah B3. Jenis yang dikenal secara umum yaitu aki bekas, oli bekas, lampu TL bekas, cartridge atau kemasan bekas tinta, dan kemasan B3. Aki dan oli bekas atau minyak pelumas bekas biasanya bersumber dari penggunaan kendaraan bermotor seperti sepeda motor dan mobil atau truk yang lazim digunakan untuk transportasi dan distribusi atau kendaraan dinas pemerintah. Beberapa jenis limbah B3 tersebut yang umumnya terdapat di sekitar kita antara lain yaitu oli bekas atau minyak pelumas bekas, sehingga yang benar ialah B, oli bekas motor, sedangkan poin A, C, D, dan E ini bukan merupakan limbah B3. Soal nomor 6. Tidak semua air dapat dikonsumsi oleh manusia. Syarat agar air minum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat adalah harus memenuhi syarat fisik yaitu A. Diberikan segel pada kemasannya, B. Jernih, tidak berbau dan tidak berasa, C. Berasal dari mata air terjaga, D. Klorifikasi dari PAM, atau E. Tidak ada unsur kimia. Yang tepat ialah B. Pembahasannya, syarat-syarat air minum yaitu tidak berasa, tidak berbau, tidak berwarna, tidak mengandung mikroorganisme yang berbahaya, dan tidak mengandung logam berat. Minum air 8 gelas sehari. Berarti jawabannya ialah B, jernih atau tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Soal nomor 7, yang termasuk dalam vitamin A adalah A. Tiamin, B. Retinol, C. Riboflavin, D. Niacin, atau E. Viridoksin, yaitu yang B, retinol, yaitu vitamin A. Sedangkan tiamin ialah B1, riboflavin adalah vitamin B2, niacin adalah vitamin B3, dan viridoksin adalah vitamin B6. Soal nomor 8, golongan obat yang termasuk kelompok analgesik kecuali A. Aspirin, B. Mebendazole, C. Paracetamol, D. Aminopirin, atau E. Fenacetin. Kecuali yang B, Mebendazole, ialah obat cacingan atau anti-infeksi. Aspirin, paracetamol, aminopirin, dan fenacetin adalah jenis analgetik. Soal nomor 9, penyakit yang menyebar dari air tercemar di wilayah dengan sanitasi buruk yaitu A. DBD, B. Kolera, C. Ebola, D. TBC, atau E. Malaria, yaitu B. Kolera. Pembahasannya, di peringatan Hari Air Sedunia 2016 sudah sepatutnya menyadari betapa berharganya air bersih,
terutama untuk kesehatan, karena berbagai penyakit bisa ditularkan ke manusia akibat air tercemar. Salah satunya adalah kolera, di mana penularannya melalui air yang terkontaminasi dengan bakteri Vibrio cholera. Karena itu biasanya penyakit kolera banyak terjadi di tempat-tempat dengan sanitasi yang buruk. Ada 5 penyakit yang berasal dari air tercemar, yaitu pertama diare, kedua kolera, ketiga cacingan, keempat hepatitis A, dan kelima ialah tipes. Sedangkan A, DBD ini ditularkan oleh nyamuk, kemudian Ebola dan TBC ini ditularkan oleh virus, dan malaria ini ditularkan oleh nyamuk. Soal nomor 10. Infeksi virus HIV pada manusia menyebabkan turunnya kadar A. Hematokrit, B. CD4, C. Plasma darah, D. Hemoglobin atau E. Eritrosit, yaitu yang B. CD4, di mana CD4 ini adalah tempat bersarangnya HIV, yaitu leukosit yang berpengaruh terhadap imunitas atau daya kekebalan tubuh. Jadi virus HIV itu menyerang CD4. Pembahasannya, setelah terinfeksi HIV dan belum mulai terapi antiretroviral atau ARV atau ART, jumlah sel CD4 semakin menurun, di mana virus HIV ini menghancurkan sel CD4, sehingga penderita yang terinfeksi virus HIV kekebalan tubuhnya semakin menurun. Karena virus HIV menyerang CD4 yang merupakan leukosit yang berpengaruh terhadap imunitas atau daya kekebalan tubuh seseorang. Oke teman-teman, itu dia 10 soal SKB tentang kesehatan umum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman semakin semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti SKB. Jangan lupa saksikan video aku sebelumnya yang membahas berbagai soal kesehatan umum. Jangan lupa berdoa, tetap jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua lulus, terutama subscribernya Fitri Tarigan. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.